to be like Christ, tetapi lebih menyorot kepada karakter building, saudaraku. Pembentukan karakter. Karena tidak ada gunanya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tidak bisa mengaplikasikan Kristus di dalam hari-hari hidup. Itu sama seperti ketika saya menggunakan handphone tercanggih hari ini, handphone termahal dan terupdate hari ini, tetapi saya gaptek untuk mengoperasikannya. Dan itu seakan-akan saya menyia-nyiakan uang yang begitu banyak untuk saya spend di sebuah handphone atau di sebuah gadget yang begitu update dan mahal, tetapi saya tidak bisa mengoptimalkan gadget itu. Ini terjadi di dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Orang Kristen hari ini memiliki kebenaran, dinikmati sendiri, diklimakskan untuk dia sendiri, tapi tidak pernah berdampak untuk orang lain. Dan itu kekristenan yang terjadi hari ini. Kekristenan hari ini merasa puas ketika engkau sudah mendengar khotbah kebenaran murni. Seakan-akan ketika engkau mendengar khotbah kebenaran murni, engkau menjadi pribadi yang melakukan kebenaran itu. Padahal belum. Seakan-akan ketika engkau sudah, kalau di GSKI, mengkoleksi buku-buku kebenaran, seakan-akan kau sudah benar hidupmu. Apalagi kalau sudah ambil andil pelayanan, Anda merasa Anda sudah did something yang benar, bahkan keep on melakukan itu. Tetapi sejatinya belum, saudaraku. Dan saya agak khawatir dengan fenomena yang terjadi ini. Karena kita harus tahu bahwa menjadi pribadi seperti Kristus itu tidak mudah dan teramat-amat sulit. Lagu-lagu yang dinyanyikan tadi worship leader dan singer itu adalah lagu-lagu yang menyetarakan bahwa Yesus itu punya willingness to do something untuk memuaskan perasaan Bapaknya. Lalu bagaimana dengan kita? Kehebatanmu berteologi, kehebatanmu berargumentasi, berapologet tentang Tuhan, itu tidak hanya di dalam debat kusir, di dalam story-story WA-mu, story Instagram-mu, di dalam kesendirianmu. Tidak hanya begitu, engkau harus mengaplikasikan, mengkristalkan di dalam hari-hari hidup. Di dalam hari-hari hidup itu orang baru bisa melihat Stephen Lim menghidupkan Kristus di dalam hidupnya. Orang baru bisa melihat Agustiono menghidupkan Kristus dalam hidupnya. Kalau tidak, saudaraku, nobody knows. Tidak ada orang tahu bahwa engkau sedang menampilkan kehidupan Kristus kalau engkau tidak ada bedanya dengan orang di dunia ini. Maka dari itu saya selalu berkata, hidup seperti Kristus itu dijalani dari hari-hari hidupmu. Nanti ibadah kedua saya akan ajarkan tentang kemarahan Yesus. Karakter Yesus. Yesus marah ini nanti saya akan ajarkan di ibadah kedua. Tetapi ibadah ini saya mau ajarkan kepada kalian dari small things sampai kepada big things. Hal kecil sampai hal besar dalam hari-hari hidupmu, itu harus dikristalkan bahwa engkau memperagakan Yesus. Contoh hal kecil, dengar baik-baik saudaraku. Seperti saya pernah katakan, hal-hal kecil dalam kehidupan menampilkan Kristus itu gimana? Caramu bertutur kata, caramu hidup, caramu makan, caramu mengumbar seksmu, caramu mengumbar nafsu makanmu, caramu mengumbar uangmu, caramu mengumbar ini dan itu, tingkah lakumu, menghormati orang, tunduk kepada pimpinan, semua itu harus one package, satu paket, tidak boleh didegradasi.
Itu moral umum. Ngerti saudaraku? Itu masih stage moral umum. Itu aja Kristen belum. Orang dunia bahkan lebih baik. Makanya anak-anak muda, kau harus tuntut dirimu more di atas rata-rata. Kalau rata-rata, kau baik rata-rata, orang dunia yang tidak mengenal Kristus jauh lebih baik dari kamu. Susah. Tapi hal begitu saja nggak tahu. Kalau ditraktir orang, saya kasih tahu saudaraku, saya kalau ditraktir orang makan, saya tidak pernah mau milih. Minuman paling mentok es teh manis, mentok. Jangan yang traktir es teh tawar, Anda jus jeruk, kurang ajar saudaraku. Amin. Amin. Itu etika. Itu hal kecil. Makanan enak nggak enak sudah ditraktir, hauce. Thank you. Biar nanti keluar dari restoran tuh muntah-muntah terserah deh. Tapi hauce. Xie, thank you. Itu karakter. Dan ditanya mau pesan apa? Udah ngikut. Bapak pesan dulu. Oh, dia pesannya 40.000. Saya kalau bisa below than 40. Jangan dia pesan 40.000, saya pesan 60.000, bangetan. Amin. Itu hal kecil, saudaraku. Ditraktir itu hal kecil. Ditolong orang, ngomong thank you. Jangan lupa kebaikannya. Itu banyak. Tetapi kalau engkau hal-hal begitu saja tidak bisa, orang dunia lebih bisa, ngapain kau jadi orang Kristen? Maka dari itu butuh di dalam satu hal kekristenan itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Ketika engkau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika engkau berkata, Tuhan, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku minta kau garap hidupku. Saat itu juga saudaraku, fasilitas yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus mulai menggarap dirimu. Maka di dalam Efesus 1 ayat 13 tolong tampilkan. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku, Roh Kudus itu menuntun kepada kita, kepada seluruh kebenaran di dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Roh Kudus itu yang bisa menuntun engkau dan saya supaya tidak meleset. Engkau dan saya masuk di dalam kebenaran di dalam hidup ini. Artinya apa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat setiap orang menemukan dirinya sendiri. Dan setiap orang akan diajak bagaimana dia harus bersikap kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengajak bagaimana setiap orang, pribadi lepas pribadi, individu lepas individu, hidup terhadap manusia di sekitarnya, hidup terhadap lingkungan alam yang ada di sekitarnya, sesuai dengan ketepatan masuk di dalam kehendak Allah Bapa. Maka dari itu, kalau hari ini ada orang Kristen yang attitude-nya, karakternya tidak menampilkan Kristus di dalam hari-hari hidupnya, berarti boleh saya katakan orang itu tidak dipimpin atau belum sungguh-sungguh memiliki pertobatan dan belum dimateraikan dengan Roh Kudus. Paham sampai di sini, saudaraku? Karena hidupnya melenceng. Kalau Anda mengaku Kristen masih korup, Anda mengaku Kristen masih selingkuh, Anda mengaku Kristen masih begini dan begitu, Anda belum mengalami pertobatan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau orang sudah bertobat, dia akan dilingkupi, dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan sangat kuat bekerja dalam setiap hati orang. Dan Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk mencapai kehidupan anak-anak Allah yang memiliki kepribadian agung
Loh, kok bisa kepribadiannya agung gimana, pastor? Karena karakter yang ditampilkan, karakter yang mulia. Ini susah loh, saudaraku. Memang keselamatan tidak karena perbuatan baik kita, tetapi pribadi yang bertanggung jawab merespon keselamatan itu pasti berbuat baik. Tidak hanya berbuat baik secara moral, tetapi sempurna seperti Yesus. Itu nggak bisa ditawar. Dan kau dan saya harus terus belajar melalui proses panjang hidup. Kau harus menampilkan karakter yang baik dalam hidupmu. Jadi tidak cukup mendengar khotbah begini di YouTube. Kau baca buku, kau mau baca buku model apapun, kau punya mentor, saya mementori Anda pun, tetapi selama engkau tidak membuka dirimu sendiri, kau menyerahkan hidupmu, tidak bisa. Kenapa saya katakan itu? Setiap kita itu, each of us itu pribadi lepas pribadi, spesial. Kita unik loh, saudaraku. Stephen Lim itu satu di dunia, nggak ada dua. Jadi kita harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari secara pribadi. Ini yang harus kau alami. Karena banyak orang Kristen merasa cukup dengan mendengar khotbah, menonton YouTube, mengikuti seminar, ikut karakter building, seminar dan sebagainya. Dia merasa sudah memiliki karakter yang baik. Seperti tadi yang saya katakan, Anda duduk di GSKI Rehoboth Semarang, Anda merasa Anda sudah bagian dari orang-orang yang melakukan kebenaran dan hidupmu baik. Belum. Itu tidak cukup, saudaraku. Sebab untuk menemukan diri kita menjadi manusia yang klimaks di perasaan Bapa, yang bisa meredakan dahaga Bapa untuk mencari manusia yang benar, itu dibutuhkan waktu sepanjang perjalanan hidup kita, saudara. Bisa 50 tahun, bisa 60 tahun kita hidup, bisa 70 tahun. Yang intinya begini, ketika suatu hari engkau dan saya menutup mata, kita meninggalkan dunia ini, kita sudah mencapai posisi atau mencapai level pribadi yang sesuai dengan rancangan Allah dalam hidup kita. Jadi boleh saya katakan begini, setiap bayi yang terlahir di muka bumi ini, Tuhan sudah kasih blueprint dalam hidupnya. Anda dan saya punya blueprint kehidupan masing-masing. Temukan itu. Temukan Tuhan maunya apa dalam hidupku hari ini. Pastor, tetapi usiaku sudah lanjut. Temukan di sisa waktumu. Jangan kau mati dan sia-sia dan kau tidak tahu apa tujuanmu hidup. Kau harus mempersoalkan ini sungguh-sungguh, dan itu lebih urgent dari apapun yang harus kau kejar dan kau temukan, saudaraku. Maka dari itu latihannya dari apa? Dari hal-hal kecil, dari small things. Dari segala persoalan hidup kau temukan, kok begini ya Tuhan, kok begitu ya Tuhan. Terus hal-hal besar terus kau temukan. Dulu saya juga sama, saudaraku. Saya mencari apa tujuan saya hidup. Saya sudah malas ke gereja. Saya undur dari doa. Sampai saya menunggu mama saya ngomel sama saya. Oh, enggak ada gereja. Ya wes, tiba ribut saya ke gereja. Saya duduk di gereja. Karena saya sudah ada minat. Karena saya melihat kekristenan itu hanya show hari Minggu. Ini kayak ini loh, apa? Pentas hari Minggu. Semoga di sini nggak ada ya.
Yang merasa begitu, dulu saya begitu, saudaraku. Saya duduk begini ya, tak delok, wah Ijen WL Jami ini memang, pendetanya bagus, pendetanya lucu, pendetanya galak, pendetanya keren, nyanyinya suaranya bagus, pendetanya bisa ngomong Mandarin nih. Hanya begitu, dan ada dapat apa-apa saya pulang. Maka dari itu saudaraku, saya bergumul dalam hidup saya, apa Tuhan tujuan aku hidup hari ini? Dan memang kita harus menemukan blueprint itu. Harus menjadi manusia seperti apa aku ini menurut Tuhan. Tapi semuanya berpangkal, merujuk kepada satu. Engkau dan saya, apapun Tuhan mau taruh profesimu, tujuanmu hidup, apapun itu, pangkalnya satu, porosnya satu, harus berkarakter seperti Yesus. Tanpa itu kurang, nggak bisa. Tapi karakter Yesus itu apa? Karakter Yesus, dengar baik-baik, adalah kemampuan untuk selalu mengerti apa yang Bapa kehendaki. Sehingga segala sesuatu, berarti semua lini hidup kita, apapun yang kita lakukan, selalu sesuai tepat dengan pikiran dan perasaan Allah. Yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu dengan yang kita alami pasti beda, saudaraku. Zaman sudah beda. Ketika Yesus menjadi manusia, dalam segala hal disamakan dengan kita. Segala sesuatu yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapanya. Maka Yesus bisa berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu kunci kehidupan seharusnya. Kalau engkau mau bertanya, bagaimana aku bisa menghidupkan karakter Yesus? Karakter Yesus, ya ini, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Engkau dan saya hari ini, kalau bertanya, bagaimana aku harus berkarakter seperti Yesus? Ya ini, kau harus punya filosofi kunci hidup. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang jadi prinsip tonggak kuat Yesus sampai dia bisa step by step sampai dia di Golgota dan finish well. Tuhan itu mau kita jadi satu pribadi yang unik, saudaraku. Mulia, agung, dengan kemampuan karakter seperti Yesus tadi. Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Itu standarnya yang harus kita miliki, itu standarnya itu. Kayak hari ini kalau ada driver online, itu ada standar kendaraan yang dipakai, minimum tahun. Nggak boleh tahun-tahun tua. Sama, kau dan saya punya standar, dan standarnya adalah Yesus. Itu harus kita miliki. Karena di dalam kekristenan, kalau kita belajar karakter building, itu tidak cukup berbicara tentang rendah hati, baik. Tidak cukup di situ, saudaraku. Rendah hati dalam ukuran umum itu nggak bisa. Karena kita punya ukuran khusus, dan khususnya itu adalah Yesus itu sendiri. Wah, berat, saudaraku. Memang berat. Berat, saudaraku. Saya ngomong ini, saya nggak ngomong kosong, berat. Yang sungguh-sungguh aja belum tentu finish well. Apalagi yang setengah sungguh-sungguh, apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Karena di dalam karakter Kristus itu, saudaraku, yang istimewa itu ada kepekaan, ada sensitivitas kepada Bapa. Yesus itu sensitif loh kepada Bapanya. Dia mau sombong hari itu, dia bisa loh. Dia mau arogan tuh bisa, saudara. Dia ada titik di mana dia dielu-elukan di Yerusalem dan sebagainya. Dia kalau mau sombong, dia sangat bisa. Dia kalau mau menggunakan posisinya pada waktu itu, dia bisa. Tetapi
Tetapi dia sensitif, dia punya kepekaan akan perasaan bapaknya. Maka dari itu di dalam Filipi 2 ayat 5-7 firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus itu rendah hati, bukan rendah hati yang salah, tetapi dia benar-benar menempatkan dirinya disubordinate oleh Bapaknya. Maka dia hidup di dalam ketepatan demi ketepatan. Maka kalau engkau bisa seperti ini tadi dalam Filipi 2 ayat 5-7, hidup menaruh pikiran dan perasaan seperti yang Yesus Kristus miliki, maka saudaraku, engkau dan saya akan punya kemampuan untuk bertindak selalu di dalam ketepatan Bapa. Kau tidak hamartia, kau tidak melenceng, kau tidak meleset. Dan itulah perjuangan seumur hidup sampai menutup mata, saudaraku. Oke, sampai di sini Anda mengikuti saya? Amin ya. Character building. Mengaku pengikut Kristus, tetapi tampilannya, kelakuannya, karakternya tidak seperti Kristus, maka kau bluffing, saudaraku, mau kosong. Mengaku pengikut Kristus, tapi rebel, berontak terus, bluffing, saudaraku. Yesus nggak pernah berontak. Betul gak? Ya kan? Katanya pengikut Kristus, tapi gak bisa menguasai dagingmu. Bluffing, bohong, omong kosong. Maka dari itu kita punya natur dosa, kita kekang. Mengenakan gini loh, kayak helm gitu ya, mengenakan karakter Kristus itu butuh perjuangan. Dari Anda mau mengambil karakter itu sampai kau pakai, sampai kau tetap berjuang, dikenakan, tidak boleh lepas, itu perjuangan sampai mati. Dan itu agenda hidupmu dan hidupku, tidak ada yang lain. Bersyukur bagi mereka yang masih muda-muda ini, ya. Kalau kalian masih punya kesempatan yang panjang untuk dibentuk menjadi pribadi yang agung, pribadi yang mulia, dengan kemampuan mengerti apa yang baik, apa yang berkenan seperti Kristus, dengan sempurna kau berjuang hari-hari hidup, kau rajut hal kecil, kau rajut bertindak dengan pikiran dan perasaan Allah. Wah, kau hebat, saudaraku. Nanti suatu hari kau hebat, betul. Kau akan jadi corong Tuhan yang luar biasa, yang optimal. Maka dari itu, kembali ke rancangan Allah semula dengan mengenakan pikiran dan perasaan Allah, itu adalah anugerah keselamatan, dan itu adalah poros dari keselamatan itu sendiri. Jadi bukan hanya menerima pengampunan dosa, bukan hanya menerima pembenaran dari darah Kristus lalu kau dianggap benar, tapi proses kau berjuang untuk aku harus kembali ke rancangan Allah semula, karena wajahku sudah berubah. Dulu seharusnya Allah Bapa membentuk wajah kita tuh seperti wajah Dia, tetapi karena dosa wajah kita berubah jadi wajah dunia. Dan sekarang saatnya ketika kita mengerti kebenaran ini, kau dan saya berjuang mengembalikan wajah Tuhan dalam hidup kita. Dari hal-hal kecil, hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi susah kalau kita tidak punya contoh hidup. Maka Bapa beri contoh hidup, Yesus anaknya itu. Dia produk yang berhasil. Engkau dan saya sekarang tidak kabur. Aku harus seperti siapa supaya kau puas? Jelas seperti anakku. Kau harus berjuang. Aku berjuang. Sekarang perjuangan kita mengenakan karakter anaknya dalam hidup kita, mengenakan prinsip pikirannya supaya kita bisa berkenan kepada Bapaknya. Dan inilah inti dari keselamatan, inti dari Injil.
yaitu menjadi manusia serupa gambar dan rupa Allah. Dan memang rancangan Allah semula itu begitu, saudaraku. Maka dari itu, restart ulang hidupmu. Amin. Saya muncul satu kata restart ulang itu ketika Home Young Generation kemarin. Saudaraku, kita hidup, nih ya, contoh kita hidup. Selama kita hidup itu sudah melenceng ke kiri dan ke kanan. Contoh, apa tujuan hidup kita? Sudah melenceng. Ada yang cari cuan, cari duit, harus kaya, harus terkenal, harus punya rumah besar, harus punya mobil mewah, harus punya mobil berderet, ini dan itu. Apa tujuanmu menikah? Menikah untuk ini, untuk itu, untuk ini. Apa tujuanmu untuk bekerja untuk ini, untuk itu? Melenceng semua. Betul nggak? Betul nggak? Di restart ulang. Kembali ke setelan pabrik. Kemarin waktu sama anak-anak muda, Kak Steven ngomong apa? Saya tanya mereka semua. Ini semua pada mencari jodoh kan? Kan umurnya begitu. 20, 25, 26, 27, 28 kan gitu kan? Ya kan? Pada mau jadi bunga sama jadi lebah kan? Itu kan. Saya tanya sama dia, saya duduk gini, kalian kriteria cari jodoh gimana sih? Macam-macam. Ada yang harus tinggi, ada yang harus benar, saudaraku, macam-macam. Kemudian setelah mereka share apa kriteria besar, kriteria kecilnya apa, kadang kan ada ya. Kalau saya suka kriteria kecil, saudaraku. Saya suka cewek yang seneng baca buku. Itu kelihatan cerdas. Tulis ini suka baca buku, dia novelnya banyak. Itu yang poin plus, saya seneng. Orang yang baca itu saya seneng. Buat di mata saya, orang suka baca itu sesuatu yang pinter. Itu ketika ngobrol, saudaraku, saya ngomong sama mereka, yuk kita restart ulang. Caramu mencari pasangan hidup, kriteriamu di restart ulang. Sama hari ini, bagaimana kau hidup menampilkan Kristus, di restart ulang. Dari mana? Dari karakter kita dulu di restart. Sampai suatu hari kita semua yang duduk di tempat ini menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Sampai ada orang ngomong begini, wongi apik banget tuh, orangnya baik banget. Sopo tuh? Kayak lo Agustiono, wong kudus. Wis tinggalin yang kudus, atine ku. Misal nih contoh. Ngerti ya? Itu baru. Sampai orang-orang yang tidak mengenal Kristus mau gerejamu ndi toh, Gus? Coba dia datang, dia mengerti kebenaran. Tetapi kalau tidak di restart ulang, nanti meleset terus. Kita ketemu orang, 2-3 orang berkumpul, hadirat Tuhan tuh, tapi enggak, gosip lancar. 2-3 orang berkumpul, gosip merajalela. Lah itu ketika kita sudah mengerti konsep karakter Kristus, aku tidak boleh gosip. Itu butuh, saudaraku. Maka dari itu, orang yang mau berjuang jadi orang benar dan diproses jadi murid, itu prosesnya sampai menutup mata, sampai pulang ke surga. Dan kalau orang begitu berjuang sampai menutup mata, sampai pulang ke surga, maka Bapa akan menemukan potret wajahnya di kita ketika face to face dengan dia. Siapa yang mau begitu? Kan kita harus begitu kekristenan. Loh, kok wajahnya Lucy? Kan aku maunya Yesus. Ngerti nggak? Tante Lucy. Oh, di sini maaf kalau ada namanya Lucy. Lucifer maksud saya. Loh, kok Lucy? Wajahnya kok Lucifer, bukan Yesus. Engkau dan saya harus ditemukan dengan wajah potret Yesus. Maka Bapa akan tersenyum menyambut dirimu. Berarti kau berhasil, nak. Kau berjuang sungguh-sungguh. Kau tidak sia-siakan waktumu. Karena setiap bayi yang lahir, maka Allah sudah memiliki rancangan.
bagaimana menjadikan bayi itu berkepribadian tertentu dengan kualitas karakter moral yang tinggi yang serupa putra tunggalnya Yesus, yaitu mampu melakukan semua hal dalam hidupnya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Di sini kita bisa mengalami seperti yang dialami Yesus, atau berstatus seperti yang dimiliki Yesus. Kalau Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa, kita juga menjadi manusia anak-anak untuk kemuliaan Bapa. Yesus itu menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Dia diperanakkan Roh Kudus. Dia jadi man of God. Dan dia bertanding sampai akhirnya dia sempurna. Engkau dan saya, setelah dia sempurna, dia jadi Tuhan. Engkau dan saya sekarang bertanding. Kita sudah di start di titik nol setelah Yesus mati. Berarti kita bisa jadi man of God. Kita berjuang jadi man of God terus sampai akhir, sampai kita sempurna. Maka kita jadi huios, seperti yang hari Kamis pastor ajarkan di sini. Makanya Kamis datang. Huios dan teknon, anak-anak Allah yang berkeadaan seperti Bapa itu sendiri. Kamis depan ada pendalaman Alkitab, datang ya. Amin. Ya, sekarang udah tambah banyak yang datang hari Kamis. Saya minta segereja datang semua, belajar kebenaran. Targetmu dan targetku menjadi anak-anak Allah yang sampai di titik sah, kamu anakku nak. Dan itulah harta kekal yang dapat kita miliki di keabadian suatu hari nanti. Itu bukan janji. Dan kita tidak akan pernah menyesal menjadi orang percaya yang benar, yang diproses untuk menjadi segambar serupa dengan Allah Bapa. Kalau nanti kita mati, roh kita keluar, kita melihat kekekalan, kita bisa berkata, yes, aku tidak buang waktuku selama ini. Jadi pulang dari tempat ini, rubah karaktermu. Jangan pelit. Jangan pelit. Tidak harus uangmu masuk ke gereja ini, saudaraku. Tapi kalau ada saudaramu yang butuh kasih, jangan takut miskin. Amin nggak? Orang itu harta, tahta, makan, seks. Saya ingatkan 4 ini terus. Ini yang jadi iblis, saudaraku. Harta. Ini susah nih. Pelitnya minta ampun. Seperti Yesus, seperti Yesus. Yesus saja berikan hidupnya. Anda harta. Seringkali Kristen juga sampai di titik mesake ya. Stop sampai di kata mesake. Seakan-akan ketika kita berkata mesake, kita sudah berpartisipasi menolong orang itu. Betul nggak? Di lampu merah, aku kalau ngomong sama dia, sake ya. Dulu kayak itu, mana? Duitku kayak 5.000 kok, kayak parkir kok. Di sini nggak ada, cuman pendetanya yang begitu. Berubahlah, saudaraku, hiduplah benar. Karakter building itu harus kau bangun dari hari-hari hidup. Dari hal-hal kecil, dari apapun keputusan hidupmu, engkau harus sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Tuhan suka nggak ya dengan aku lakukan ini? Saya berdoa kalian semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Siapa yang mau berkarakter seperti putra tunggalnya, angkat tanganmu. Berjanjilah di hadapan Tuhan sendiri dan katakan, Tuhan, ini aku mau berubah.